Ya, pemirsa, serangan dan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah meningkatkan tegangan baru di kawasan Amerika Latin dan global. Bahkan Amerika Serikat kini mulai menyasar negara Amerika Latin lainnya yang dikhawatirkan akan memanaskan suhu geopolitik dan harga minyak mentah dunia. Langkah represif pemerintah Amerika Serikat yang telah menyerang Venezuela dan melakukan penangkapan terhadap Presiden Nicolas Maduro telah meningkatkan eskalasi geopolitik di wilayah Amerika Selatan atau lebih dikenal sebagai Amerika Latin dan juga global. Akibat peristiwa tersebut muncul spekulasi harga minyak bumi di pasaran dunia akan melonjak signifikan, apalagi Venezuela dikenal sebagai salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia. Dan langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump nampaknya tidak berhenti di Venezuela. Trump bahkan mengeluarkan ancaman untuk menggunakan kekuatan militer kembali di negara Amerika Latin lainnya, yaitu Kolombia. Alasan Trump tidak jauh berbeda dengan Venezuela terkait dengan peredaran narkoba. We have a very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor. And that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very So there will long. be an operation by the U.S. and It sounds good to me. Sementara itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM memastikan krisis Venezuela yang melibatkan Amerika Serikat tidak memberikan dampak langsung terhadap pasokan maupun harga minyak di tanah air. Meski demikian, Kementerian ESDM masih terus menganalisis terhadap potensi dampak dari krisis Venezuela. Kita akan analisis, tapi yang jelas kondisi di negara saat ini stabil, jadi tidak ada belum ada dampak yang belum. Tapi udah siapin antisipasi nggak sih Pak? Iya kan, antisipasi itu selalu ada. kemungkinan di bulan depan naik Bang. Enggak, kan tadi baru diumumkan aman. Ya tapi kan ini baru tanggal 2 Pak, tanggal 5 Pak, kan biasanya di seminggu terakhir bisa ini. Kita sumber crowd-nya itu bukan dari sana, jadi dari wilayah lain, jadi masih stabil. Oh jadi nggak terlalu berdampak Pak? Kita tidak melihat itu pada saat hari ini kita belum melihat. Laude menambahkan Indonesia tidak bergantung pada pasokan minyak mentah dari Venezuela, namun dari wilayah dan negara lain yang selama ini dinilai lebih stabil. Sehingga konflik tersebut tidak berdampak langsung pada rantai pasok minyak nasional. Berbagai sumber untuk IDX News. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menakar dampak konflik di Amerika Latin dan harga minyak dunia, sudah hadir bersama saya di studio IDX Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional Universitas Tarumanagara dan juga Geomatika University. Selamat datang Prof, apa kabar? Apa kabar Mas Pras? Terima kasih atas kehadirannya. Senang sekali diundang. Terima kasih juga nih atas kehadirannya. Sudah bergabung juga melalui Zoom bersama dengan Mas Mose Rizal, Ketua Komite Investasi Aspermegas. Langsung saja kita sapa. Halo Mas Mose, apa kabar? Mas, Prof. Aryawan juga. Baik, terima kasih Pak Mose atas waktu yang disempatkan. Menarik, sebelum membahas lebih jauh, kita akan bicara dari perspektif hukum internasional. Kalau review dari Prof. Aryawan ya terkait dengan eskalasi konflik begitu antara Amerika Serikat dan kali ini di Amerika Latin begitu, apa yang bisa Anda sampaikan? Silakan. Iya, artinya Mas Pras dan pemirsa IDX ini memang kita dikatakanlah dibuat bangun ya semua pihak masyarakat dunia melihat yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui Trump kepada presiden di Venezuela. Yeah. Ini memang di satu sisi kalau kita lihat dari perspektif legalnya, memang keberanian yang dilakukan oleh Trump ini kan dianggap oleh Trump itu memiliki satu dasar, di mana ada satu ketentuan yang berkaitan dengan peredaran narkotik dan sebagainya. Ya artinya Amerika ingin memberantas itulah, peredaran ilegal dan sebagainya. Tetapi di lain sisi dikecam oleh banyak negara termasuk dari Sekjen United Nations PBB, ini potensinya akan bisa melanggar agresi ini atau penyerangan ini akan bisa berpotensi melanggar prinsip kedaulatan dari larangan penggunaan kekuatan di dalam piagam PBB. Artinya PBB ini kan punya tugas untuk menjaga perdamaian keamanan dunia. Artinya dari apa yang dilakukan oleh Trump kepada Venezuela mungkin dikhawatirkan oleh negara-negara
ya yang lainnya di Amerika Latin bisa dilakukan hal yang serupa. Karena kan dia adalah Venezuela negara berdaulat, dia memiliki legal personality, dia memiliki pemerintahan yang memang ada mekanisme jika kita melakukan itu. Makanya itu kan oleh Bernie kan salah satu senator di Amerika Serikat juga sempat ditentang. Artinya terlepas tindakan yang dilakukan oleh Presiden Venezuela legal atau illegal, tapi proses untuk pengambil alihan ini tentu harus dilakukan dengan mekanisme hukum internasional yang proper. Betul. Nah ini yang makanya dikhawatirkan oleh banyak masyarakat di dunia termasuk oleh PBB, ini bisa menjadi satu presiden yang berbahaya. Karena ini memang sesuatu yang diambil alih secara serius, bahkan langsung dijemput oleh militer Amerika dan langsung dibawa ke untuk disidangkan di New York kalau nggak salah dalam beberapa waktu yang terakhir. Betul. Nah ini adalah salah satu pelajaran yang mungkin kalau kita lihat ada beberapa pandangan dari beberapa negara. Mungkin ada yang setuju karena ini memang ada peredaran narkotika dan sebagainya, kartel dan sebagainya. Tetapi tetap langkah yang dilakukan itu harus tentu sesuai dengan hukum yang ada. Itu dia, sesuai dengan hukum yang ada dan hukum internasional juga begitu, di mana ada PBB sebenarnya yang bisa menjadi polusi dunia sebenarnya begitu ya Prof. Betul. Nah, dari kacamata Supermigas, Mas Mose, Anda melihat seperti apa ini dengan kondisi yang tadi sudah disampaikan begitu dengan adanya eskalasi yang meningkat di wilayah Amerika Latin saat ini? Jelas-jelas ini bukan lagi dikhawatirkan atau kemungkinan, tapi sudah jelas melanggar hukum internasional. Sudah clear. Kalau dibaca, silakan baca saja, udah jelas-jelas melanggar hukum internasional. Melanggar juga kedaulatan. Ya, masalah di mana ada narkoba, ya, ada presidennya juga tidak disukai, ada banyak dari Rusia dalam tersebut, itu adalah tanggung jawab dari negaranya itu sendiri. PBB bisa mungkin menyikapi misalkan tersebut, tapi yang dilakukan oleh Amerika udah jelas-jelas itu melanggar hukum internasional, dan juga ada senator-senator yang pendapat bahwa ini juga melanggar hukum federal Amerika itu sendiri. Ya, jadi udah jelas-jelas. Makanya saya juga sampaikan Prabowo untuk juga mengatakan posisi kita di mana kita tidak mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya. Lagi yang dikhawatirkan untuk negara ini bisa jadi presiden. Ya, Trump sendiri sudah secara publik menyatakan masalah Greenland ini tidak ada hubungannya dengan Amerika Latin. Greenland aja sendiri sudah dinyatakan could be the next, ya, Meksiko, Iran dan lain sebagainya, ini tidak bisa seperti ini. Jadi sedangkan juga kalau nggak salah Indonesia akan dinobatkan sebagai presiden hak asasi manusia di PBB 8 Januari ini, besok, ya. Nah ini akan menjadi tanggung jawab yang besar bagi Indonesia untuk bisa menyatakan sikap bahwa ini adalah menentang hukum internasional dan tidak boleh terjadi. Apapun itu harus melalui jalan diplomatis dulu. Memang ada negara. Baik. Jadi stand kita sih jelas sih. Nah, lantas bagaimana? Apakah eskalasi konflik di Amerika Latin ini nanti juga akan mengganggu pasokan ataupun pasar energi global, khususnya dari minyak bumi? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Mas Mose dan Prof. Ariwan. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Ariwan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional Universitas Tarumanegara dan Geomatika University, kemudian Mas Mose Rizal, Ketua Komite Investasi Supermigas. Nah ini Mas Mose, kalau kita cermati dengan konflik yang terjadi begitu, mengingat Venezuela menjadi salah satu produsen minyak terbesar di dunia begitu, akankah berdampak terhadap pasar migas ataupun minyak lah khususnya di pasar internasional, pasokan, penjualan, distribusi dan sebagainya begitu? Silakan. Ya, yang jelas ini akan menambah ketidakpastian dunia, ya, karena perang di mana lagi nih perangnya, ya, dari Gaza, di Ukraina, kemarin juga jangan salah. Sebelum Amerika membom Venezuela, Amerika juga membom Nigeria dengan alasan katanya teroris dan lain sebagainya. Ternyata tidak ada itu. Nah,
hal-hal seperti ini memberikan ketidakpastian. Jadi tidak hanya minyak, tapi juga trade lainnya pun juga akan bisa berdampak. Ya, mungkin sekarang masih kalem, melihat situasi dan kondisi seperti apa. Ya, kemungkinan minyak naik mungkin ada, memang ada perang tambahan lagi. Ya, ini bisa menjadi sesuatu yang signifikan. Dan Venezuela itu mereka ekspor ke Cina, mereka juga ekspor ke Amerika juga itu sendiri, ya. Dan perlu diingat juga, walaupun kita tidak impor dari Venezuela, tapi BUMN terbesar kita, Pertamina, itu punya 40% PI di salah satu lapangan di Venezuela, bersama-sama juga dengan National Oil Company-nya Venezuela, PDVSA. Ya, apakah itu nanti berdampak? Kita tidak tahu. Terus terang, Trump ini tidak bisa diprediksi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Trump sudah berkuat-kuat mengambil alih migas di Venezuela, terutama minyak. Venezuela itu sendiri itu punya cadangan terbesar di dunia untuk minyak. Ya, apakah itu berdampak di lapangan yang di situ ada Pertamina-nya? Saya tidak tahu. Ini yang ketidakpastian yang perlu dicermati dan perlu kita mesti memikirkan kontingensinya seperti apa. Karena kita tidak tahu apa yang dilakukan di Amerika ini. Ya, hostile atau non-hostile, nanti transisinya seperti apa. Itu tidak ada transisi. Sekarang sudah demo besar-besaran juga di Venezuela menentang aksi Amerika. Jadi ini semua menjadi meningkatkan ketidakpastian di dunia global, termasuk ekonomi. Oke Mas Mose, nah Prof, dengan tadi ketidakpastian yang muncul saat ini, setelah kita tahu beberapa konflik kan juga eskalasi muncul ya, ada di Timur Tengah, kemudian ada di beberapa negara, bahkan ASEAN juga sempat begitu mengalami kondisi yang sama. Anda melihat sejauh mana sih tahun 2026 ini dari sisi stabilitas geopolitik, geoekonomi global akan kemana nanti arahnya? Iya, kalau saya lihat memang ini dengan, tadi saya setuju dengan Mas Mose, artinya potensi untuk pelanggaran hukum internasional, artinya dengan kejadian agresi ke Venezuela ini tentu akan sedikit banyak menimbulkan geopolitik yang lebih panas dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya kalau tahun-tahun sebelumnya kita banyak dipusingkan dengan kasusnya Rusia, penyerangan Rusia atau Ukraina dan sebagainya, perang itu. Nah yang sekarang ini ada yang terbaru dengan Venezuela. Apalagi kan dengan penggantinya yaitu Presiden Maduro, katakanlah ada interim yaitu Presiden Rodriguez menyampaikan presiden kita tuh hanya satu, yaitu Presiden Maduro. Nah Trump itu kan punya reaksi, artinya kalau tidak mengikuti American way, policy dari Amerika, ya nasibnya akan lebih buruk lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Artinya ini menjadi satu warning. Geopolitik yang Trump itu kan sekali dia jalan pasti dia tidak akan berhenti. Artinya terus melakukan agresi dengan harapan ada banyak perusahaan Amerika Serikat yang bisa menginvestasikan cadangan minyak ke sana. Dan memang kalau dilihat rantai pasok ini akan juga terasa ya akibat geopolitik yang ada. Karena dengan cadangan minyak yang cukup besar di Venezuela, ya kan dari data-data yang saya dapat, ya kan ini juga akan mengurangi juga karena Venezuela itu kan sempat hanya 735.000 BPH untuk di bulan September yang lalu. Nah ini kan sempat menurun tuh karena ada kejadian dengan Trump yang beberapa waktu yang lalu sampai dengan saat ini. Nah saya rasa ini akan berpengaruh terhadap cadangan minyak walaupun dia salah satu yang terbesar lah ya untuk minyak, energi dan sebagainya. Nah geopolitik di sekitarnya ada negara-negara Kolombia. Ya kan artinya ini juga bersiap siaga juga, ada Chile, ya kan yang menyumbang tembaga dunia, Brasil dan Argentina yang menyumbang kedelai dan biji besi, lalu Kolombia pemasok kopi kita juga tahu, lalu ada negara-negara Kuba dan sebagainya. Artinya ini pasti akan punya relasi geopolitik dengan negara-negara Amerika Latin yang lain, menjaga-jaga, memprevent jangan sampai ini kejadian ini bisa juga terulang di negara mereka. Apapun reasoningnya tadi. Nah, Indonesia sendiri bagaimana harus menyikapi kondisi ini, Prof? Iya, memang ada banyak pandangan-pandangan di Indonesia. Ada yang menyampaikan bahwa rantai pasok global akan berpengaruh ke Indonesia, apalagi dengan adanya blokade kapal-kapal Venezuela, artinya untuk masuk gitu ya. Amerika Serikat juga melarang kapal-kapal tanker, mungkin penyedia barang-barang dan jasa untuk bisa masuk ke wilayah Venezuela. Kita sebutnya kayak semacam blokade lah. Artinya ini yang punya impact atau punya pengaruh nih pasti ke Indonesia.
harga minyak dunia, ya kan, energi dan sebagainya. Walaupun Indonesia itu ekspor ke Venezuelanya kalau saya tidak salah 0,02%, kalau saya nggak salah, jadi nggak terlalu signifikan lah. Nah ini yang menjadi catatan atau menjadi landasan supaya kedepannya untungnya Indonesia tidak terlalu banyak, tetapi efek domino dari itu sebetulnya. Itu dia. Bukan langsung dari Venezuelanya, tapi akibat dari kehambatnya rantai pasok global itu juga sama kayak waktu kasus Selat Hormuz kan, ketika Israel Palestina dan sebagainya. Bukan itunya, tetapi efek domino dari itu yang akan mengganggu rantai pasok global. Betul. Nah itu untuk pergerakan harga minyak mentah dunia ini akan seperti apa? Apakah ini bisa kita ambil posisi ataupun untung ataupun benefit di sana? Kita bahas nanti lagi di segmen berikutnya, Prof. Ariwan dan Mas Mose. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Ariwan Gunadi dan juga Mas Mose Rizal. Ya, Mas Mose, kalau kita cermati dengan dampak terkait dengan pasokan energi khususnya ke Indonesia dari minyak mentah, pergerakannya sejauh ini menurut Aspar Migas masih cukup stabil begitu atau bagaimana sih? Atau nanti justru jangka menengah panjang yang perlu dicermati begitu? Iya, yang jelas jangka panjangnya seperti apa efeknya. Kita nggak tahu seperti apa ini Venezuela, seperti Irak, yang sampai sekarang itu masih tidak stabil, ya, karena instrumen dari Amerika juga, ya, 1 juta orang sudah meninggal, dibunuh, ya. Kita tidak tahu nih seperti apa bentuknya. Yang jelas adalah Trump sudah menyatakan Amerika akan melakukan peralatan yang di Venezuela. Sudah jelas itu sudah satu intent yang tidak baik, ya. Di satu sisi mereka juga menyatakan nanti akan ada perusahaan migas Amerika yang masuk ke Venezuela lebih bebas lagi, ya, walaupun sebelumnya sebenarnya sudah ditawar Presiden Venezuela. Tapi kalau kita ingat tahun lalu itu ada yang dinamakan baby drill, ya, Trump, ya, menyatakan ayo ngebuat sebanyak-banyaknya, meningkatkan produksi migas sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita lihat tanggapan dari pemain-pemain IOC, terutama juga Amerika, tidak begitu menanggapi. Kenapa? Karena memang kondisi supply di dunia ini sedang mengalami oversupply, ya, supply glut, ya, di mana demand itu sudah mulai peak, tapi supply terus meningkat. Nah ini dikhawatirkan juga. Apakah nanti ajakan dari Trump untuk ayo perusahaan-perusahaan kayak Exxon, Chevron masuk ke Venezuela, ya, ngebor sebesar-besarnya, jika itu ditanggapi secara positif, mungkin mereka juga akan berpikir lebih lanjut. Ini harus stabil dulu, ya. Jadi di satu sisi mereka kita memang lagi mencermati seperti apa nih ke depannya, ya, Venezuela dan lain sebagainya. Dan apakah akan ada tindakan-tindakan lain ke negara-negara lain juga dari Amerika. Nah ini yang menjadi yang tadi saya bilang ketidakpastian yang membesar lagi sejak masalah tarif yang tahun lalu, itu gara-gara Trump juga kan, ya, membuat ketidakpastian yang luar biasa. Nah ini juga menjadi seperti itu lagi, ya. Jadi apakah nanti harga minyak naik atau turun, kita belum tahu. Terus terang aja, kemungkinan naik, yes. Biasanya kalau ada perang itu harga minyak naik, karena sentimen, ya, sentimen pasar yang menurun, dan hati-hati demand tetap sedangkan supply yang menurun karena tadi itu yang menyebabkan nanti mungkin harga naik, ya. Tapi so far masih stabil, agak naik dikit. Sekarang harga minyak PTI maupun Brent itu di angka 60-an, yang dulu pada saat Ukraina itu di atas 80, di atas 90, hampir 100 juga pernah, ya. Ini kita lagi mencermati seperti apa. Kalau dibilang apakah Indonesia bisa mendapat keuntungan dari sini, saya bilang sih tidak, ya, jangan karena
ini mungkin sesuatu kita tidak impor dari Venezuela. Baik. Kalau harga minyak dunia naik, kita juga rugi. Kenapa? Karena kita adalah importir, net eksportir lagi. Baik. Ya, jadi kita akan berdampak ke harga BBM juga nih nantinya. Dan satu sisi subsidi negara juga. Jadi jangan sampai itu yang kita khawatirkan. Di lain sisi adalah posisi Pertamina di Venezuela juga yang punya stake di sana, itu juga harus dicermati. Hati-hati harus punya contingency plan seperti apa karena kalau negara yang mungkin tidak stabil harus ada contingency plan di mana untuk baik, Mas Mose. Ya, itu dia konteksnya. Bagaimana mitigasi yang perlu dilakukan begitu. Nah, lantas untuk perusahaan-perusahaan multinasional, bahkan tadi sudah disampaikan Mas Mose ini, Prof, bahwa Indonesia juga ada perusahaan yang melakukan eksplorasi di Venezuela. Anda melihat bagaimana sih terkait dengan tata hukum bisnis internasional begitu dengan adanya konflik? Apakah ada potensi force major kah masuknya atau bagaimana sih dengan kondisi ini? Jadi klausula force major ini kan memang biasanya ada di kontrak-kontrak bisnis internasional, dan itu common things. Bahkan saya juga cukup sering lah menjadi ahli di arbitrase internasional untuk sengketa-sengketa seperti ini di Singapura dan yang lain-lainnya. Memang kalau kita melihat klausula force major ini, biasanya memang kalau ada sengketa dan sebagainya diharapkan bisa diselesaikan. Apakah lewat arbitrase investasi, ya kan, misalnya di New York atau di Hong Kong ataukah di Singapura, atau klausula force major yang memang mengadopsi bahwa perang ini merupakan bagian dari force major. Ini yang memang kita mesti menelisik lagi memang kontrak-kontrak di perusahaan Amerika atau perusahaan asing atau mungkin perusahaan Indonesia yang ada di Venezuela atau perusahaan yang bermitra melakukan kerjasama dagang dengan Venezuela ataupun dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, klausula ini memang perlu dibedah secara langsung sejauh mana penyelesaiannya. Karena dengan adanya blokade kapal-kapal tanker masuk ke Venezuela oleh Amerika Serikat, itu sudah pasti akan terhenti beberapa ritme untuk perdagangan internasional ya. Udah pasti itu. Nah, kendala ini mau seperti apa? Karena Trump kan akan let untuk perusahaan Amerika masuk nih. Betul. Sementara sudah ada yang bermitra sebelumnya kerjasama. Nah, ini yang memang kelihatannya perlu ada masa transisi dan peralihan. Nah, yang bisa menyelesaikan itu adalah memang kedua belah pihak, yaitu antara si presiden interim yang baru Rodriguez yang wanita dan juga Trump. Artinya perlu duduk bersama for the sake of the people of Venezuela. Karena jangan sampai dengan adanya efek agresi ini yang diharapkan oleh Amerika, janjinya akan membuat rakyatnya lebih baik, rakyat Venezuela lebih baik, malah kena dampak ekonomi yang sangat signifikan, dampak politik yang signifikan sehingga hancur lebur. Nah, tadi Mas Pamosi sudah menyampaikan memang kalau nggak ada Trump nggak ada berita gitu ya. Tahun lalu kita disibukkan dengan perang tarif. Nah, sekarang nih perang dengan Venezuela. Kita nggak tahu nih nanti berikutnya apa-apa lagi. Artinya kita juga mengharapkan peran dari PBB lah ya, artinya sebagai United Nation untuk bisa membalance ini gitu. Artinya tetap ada resolusi PBB, ada ketentuan di piagam PBB yang nggak bisa dibypass begitu aja. Tetap harus ini dihormati. Nah, itu dia yang diharapkan benar-benar nanti di tahun 2026 konflik-konflik seperti ini tidak meluas lagi ya. Meskipun kita tahu dasarnya adalah pemberantasan narkoba lah kalau misalnya di Amerika Serikat. Tapi ini sudah menimbulkan ketegangan baru, ketidakpastian yang seperti disampaikan Mas Mose tadi itu dikhawatirkan. Saya itu sempat ke Meksiko tahun lalu. Meksiko, jadi bordernya Amerika dengan Meksiko di Tijuana. Itu memang Trump memang tegas untuk narkoba itu. Memang itu saya akuin. Artinya ada tembok yang besar, imigrasinya pun screeningnya sangat ketat sekali lah. Nah, akan tetapi kan bukan hanya itunya saja, tetapi kita harus memperhatikan aspek regulasi yang juga kita harus perhatikan lah. Nggak bisa langsung main sahabat serobot hukum internasional, kemudian hukum bisnis internasional juga yang harus diperhatikan begitu ya. Itu dia terkait dengan menakar dampak konflik di Amerika Latin begitu ya. Semoga tidak memberikan dampak yang cukup luas juga terhadap Indonesia dan perekonomian dunia lagi begitu di tahun 2026. Mas Mose, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa ID Channel. Prof, terima kasih juga atas kehadirannya. Prof, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Ya, pemirsa, pemerintah memberikan stimulus pajak penghasilan ditanggung pemerintah terhadap pegawai di 5 sektor dengan gaji di bawah 10 juta rupiah. Kebijakan stimulus tersebut diterbitkan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menanggung pajak penghasilan atau PPh pasal 21 periode tahun 2026 untuk pekerja di 5 sektor padat karya tertentu.
Kebijakan tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi tahun anggaran 2026. Kelima sektor tersebut yakni industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025 petikan butir A bagian pertimbangan menyebutkan paket stimulus ini ditetapkan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain pegawai tetap dengan gaji di bawah 10 juta rupiah, insentif fiskal ini juga menyasar pegawai tidak tetap yang dibayar harian atau mingguan, dengan ketentuan rata-rata upah per hari tidak melebihi Rp500.000. Adapun setiap penerima insentif ini wajib memiliki NPWP atau NIK yang sudah terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, pekerja yang menerima stimulus ini juga tidak boleh menerima fasilitas PPh 21 DTP lain pada saat yang sama. Berbagai sumber untuk ID Action. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pembebasan pajak penghasilan dorong daya beli pekerja, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hosiana Evalita Situmorang, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dan juga Bapak Timbul Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Hosiana, apa kabar? Ya, baik Pak. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Timbul, apa kabar Pak? Baik, nampaknya ada gangguan sinyal nih komunikasi kita dengan Pak Timbul. Langsung saja ke Ibu Hosiana ini. Kaitannya dengan review kebijakan insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kita tahu banyak sekali yang sudah disampaikan ya dari tahun 2025 lalu. Kemudian apakah bisa menjadi pijakan kuat nih untuk bisa meningkatkan kalau kita bicara daya beli masyarakat begitu Bu? Silakan. Iya, kita sih setuju ya kalau ini positif. Karena ini kan sifatnya memperbaiki langsung di jangka pendek ya. Dan juga menyasar di kelompok yang kecenderungannya dia punya marginal propensity to consume atau MPC ya kalau di dalam istilah ekonominya itu berapa percentage dari penghasilannya itu sebagian besar cenderung untuk dikonsumsi. Nah kita lihat pekerja ataupun juga masyarakat yang punya pendapatan kurang dari atau sama dengan di 10 juta, ini kecenderungannya memang menyasar di kelompok bisa dikatakan kelas menengah gitu ya, ataupun cenderung kelas menengah ke bawah. Jadi dengan stimulus yang diberikan pemerintah untuk pembebasan PPh terhadap segmen kelompok pekerja ini kalau kita lihat menjadi katalis positif setidaknya untuk mendorong atau mensustain menjaga daya beli masyarakat pasca kalau kita lihat momentum Nataru ini tuh di jangka pendek salah satu buffer yang strategis dan tepat. Baik, nah kalau kita lihat dengan beberapa stimulus yang salah satunya adalah PPh 21 DTP, menurut Anda memang layak kalau dilanjutkan di tahun 2026, mengingat ini yang bersentuhan langsung ya dengan nanti tingkat kesejahteraan, kemampuan daya beli masyarakat khususnya dari masyarakat pekerja di beberapa sektor yang tadi mendapatkan insentif, Bu Hosiana. Iya, kita rasa tepat ya, karena gini, kalau kita flashback dalam 2 tahun terakhir, katakan di 2024-2025, ada kondisi di mana PMI Manufacturing Indonesia ini tuh mengalami kontraksi, artinya nilai indeksnya di bawah 50. Jadi waktu di 2024 itu mulai di bulan Juli, itu kurang lebih sekitar ada 4 atau 5 bulan di dalam fase konstruksi secara berturut-turut. Kalau satu di kuartal 3 2024, kemudian di 2025 lalu itu terjadi di kuartal 2 yaitu di April, Mei dan Juni gitu ya. Nah, kita lihat memang sejak 2025 ini kan kalau kita lihat momen dari Lebaran ya salah satu pendorong dari aktivitas ekonomi domestik itu kan Lebarannya udah masuk ke dalam kuartal 1 yaitu di bulan Maret. Nah di tahun ini 2026 perkiraannya juga Lebaran itu akan ada di akhir bulan Maret ya, jadi masuk ke kuartal 1. Nah imbasnya kemungkinan di kuartal 2 akan ada masyarakat yang tadinya udah konsumsi dari kuartal 4 tahun 25, kemudian lanjut nanti di kuartal 1, kuartal 2-nya nih yang kemudian agak challenging gitu, lanjut ke kuartal 3 di musim anak sekolah gitu. Nah, kalau kita lihat di jangka pendek ini harus ada kebijakan yang menjadi penyangga gitu, keberlanjutan dari pola konsumsi masyarakat. Dan kita lihat kalau misalnya menyasar ke kelompok yang tadi pendapatannya kurang dari 10 juta ataupun ada stimulus insentif fiskal yang tujuannya adalah menjaga daya beli domestik, ini merupakan strategi yang tepat kalau kita lihat. Baik, tapi kalau kita review momentum Nataru, kemudian nanti kita juga tidak lama lagi akan menyasar lagi ada liburan, momen Ramadan, Lebaran. Anda melihat bagaimana terkait dengan daya beli? Karena inflasi kemarin Desember sudah disampaikan BPS ini naiknya cukup signifikan, baik yang terutama yang secara tahunan hampir menyentuh 3% begitu, Bu Hosiana.
Iya, jadi kita lihat memang secara tahunan itu di 2,92% ya, itu memang, bisa dikatakan tinggi, tapi sebenarnya gini, itu ada faktor low base effect, artinya di tahun 2025 di bulan Desember, itu realisasi inflasi kita ada di 1,57% secara tahunan. Jadi karena di tahun lalu di Desembernya itu rendah, maka kalau kita bandingkan secara tahun ke tahun, pembaginya menjadi lebih kecil, jadi dapatlah angka secara tahunannya itu besar di 2,92. Namun balik lagi ketika kita breakdown lebih detail, memang secara bulanan inflasinya ini juga lebih besar gitu ya dari konsensus. Jadi perkiraan konsensus di kisaran 0,2 sampai 0,5, datang realisasinya di 0,64% gitu ya secara bulanan. Ini juga menunjukkan yang momen seasonal, dan kita lihat harusnya ini positif karena kalau kita bandingkan dengan kondisi di tahun sebelumnya, bulanan yang melandai karena ada normalisasi harga pangan. Jadi kita lihat di tahun 2025 Desember yang rilis kemarin itu, kalau kita lihat sebenarnya ya ada perbaikan di tengah inflasi intinya yang kalau kita lihat melandai di 2,38, pasca sebelumnya tuh inflasi intinya cukup besar gitu. Artinya apa? Artinya kalau inflasi intinya juga melandai, ini ada potensi memang secara volume permintaannya naik di tengah harganya kalau kita lihat relatif terkendali ya, terlepas kita tahu gitu ya, penyumbang dari inflasi secara bulanan ada komoditi, harga perhiasan, harga emas gitu ya. Di tengah kalau kita lihat ya tadi beberapa harga bahan pangan dan volatile foodnya juga yang masih mengalami peningkatan. Tapi terlepas dari itu kita lihat setidaknya momentum dari inflasi yang bisa terus meningkat. Ini walaupun ya tadi harga emas gitu ya, perkiraan masih naik karena adanya geopolitik ya kembali meningkat gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kontribusinya nanti seberapa jauh gitu volatile food juga gitu ya secara musim hujan dan tadi siklon tropis yang masuk ke Indonesia, perkiraan itu hanya sampai di first half tahun ini. Jadi harapannya di Juli atau Agustus onward di tahun ini perkiraan inflasi bisa berbalik melandai. Itu sih yang kalau kita lihat dari forecast di tempat kita. Gitu. Nah, menarik kalau kita lihat dari sisi 5 sektor padat karya yang menerima insentif nanti tahun ini, Anda melihat ini sudah tepat, mengingat ini adalah industri padat karya yang kita tahu juga industrinya ini tengah mengalami tekanan ya, ada furniture, alas kaki, kemudian pariwisata di dalamnya, kemudian juga ada barang dari kulit. Ini menurut Anda memang sudah tepat atau memang masih bisa diperluas lagi, Bu Hasana? Iya, jadi ini sebenarnya kalau kita lihat kebijakan pemerintah ini mulai diperluas ya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2025 lalu di semester 2 kan ada kebijakan yang lebih menyasar ke sektor horeca gitu ya, hotel, restoran, dan kafe, dan sekarang ini ditujukannya lebih meluas tadi ke 5 sektor yang disebutkan. Sebenarnya yang kita juga mau highlight adalah tadi seperti di awal di-mention adalah untuk pekerja gitu ya. Ini kan konteksnya adalah pekerja. Individu gitu. Alangkah baiknya juga kalau pemerintah itu melakukan penyesuaian. Jadi misalnya gini, bisa aja dalam suatu rumah tangga itu hanya satu orang yang bekerja gitu. Sementara dia mungkin punya tanggungan yang banyak. Nah, apakah pemerintah itu bisa melihatnya lebih secara household, artinya rumah tangga gitu. Karena gini, kalau misalnya konteksnya adalah pekerja gitu ya, bisa aja dalam satu rumah tangga ini tuh ada 2 hal yang bisa signifikan berbeda gitu. Misalnya gini, satu rumah tangga dia punya 3 orang yang bekerja dengan upah di bawah 10 juta. So otomatis kalau dia ada di dalam 5 sektor yang mendapat insentif, berarti kan dia bisa masuk nih mendapatkan stimulus tadi PPH DTP itu. Sementara kalau kita lihat di satu sisi lain ada pekerja yang hanya satu pekerja gitu, tapi di dalam rumah tangganya itu mungkin dia punya tanggungan sebanyak 5 orang. Jadi ini kan ada suatu imbalances ya, maksudnya ketidakseimbangan yang terjadi gitu. Jadi mungkin nanti selanjutnya adalah perluasan dari household-nya gitu. Nah, tapi memang ini masih challenging ya. Artinya apakah pemerintah udah siap gitu ya dengan infrastruktur dan basis datanya. Tapi sejauh ini di jangka pendek ya kalau kita lihat sih sudah tepat gitu kalau misalnya pemerintah sudah memperluas dari sektor yang mendapatkan insentif. Oke, nah kalau kita bicara mengenai sektor padat karya sebagai penerima stimulus PPH DTP begitu ya di tahun 2026 ini, lantas bagaimana dengan kemampuan masyarakat kelas menengah kita begitu? Mengingat ini kan juga yang sekarang harusnya menjadi concern juga nih, perhatian dari pemerintah. Kalau kita tahu yang bagian atas juga sudah ada insentif di sana, masyarakat bawahnya sudah ada. Nah, yang masyarakat kelas menengahnya ini seperti apa?
Iya, jadi sebenarnya memang kelas menengah ini kan yang salah satu kalau kita lihat populasinya juga cukup besar ya, maksudnya di dalam, struktur rumah tangga, kalau kita atau kelompok kelas menengah yang ada sebagai bagian dari masyarakat di Indonesia gitu. Jadi memang Oke. pastinya challenging buat pemerintah untuk langsung kita bilang ya harus tepat sasaran gitu ya. Ya kita mengakui kalau ini cenderung challenging gitu. Nah tapi di sisi lain yang kita lihat belajar juga dari perkembangan inflasi di awal tahun 2025 lalu, itu kan pemerintah memberikan subsidi listrik ya untuk di kelompok kalau kita lihat maksimal itu di 2.200 ya. Jadi mereka yang kalau kita lihat KWH meternya itu masih masuk di level tersebut itu masih dapat. Nah, balik lagi kelompok kelas menengah kan kemungkinan juga kalau kita lihat secara rumah tangga pasti konsumsi listriknya ya bisa berkisar di 1.200 hingga 2.200. Jadi mungkin salah satu yang langsung menyasar ke disposable income. Jadi kalau misalnya dia bisa dapat subsidi katakanlah mulai dari 500 hingga 2 juta. Itu kan sudah cukup terasa kalau kita lihat karena kan yang disebut kelas menengah itu kan yang dalam secara bulanan rata-rata pengeluarannya itu kan sekitar maksimalnya ya itu maksimalnya ada di level sekitar 9 juta. Iya gitu. Jadi kalau kita lihat tadi kalau misalnya pemerintah bisa memberikan stimulus misalnya dari biaya listriknya yang diberikan insentif ini kalau kita lihat mungkin bisa lebih tepat sasaran sih untuk pemerintah memberikan stimulus daya beli yang lebih baik nanti ke kelas menengah. Itu dia. Yang penting juga nanti implementasinya harus tepat sasaran ya Bu Ostiana ya. Sehingga benar-benar nanti dampaknya dirasakan oleh masyarakat penerimanya untuk 5 sektor padat karya tadi. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Bu Ostiana kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan 5 sektor padat karya penerima stimulus dari PPH DTP di tahun 2026. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada industri alas kaki, kemudian tekstil dan pakaian jadi, ada furniture juga yang menjadi penerima stimulus PPH DTP di tahun ini, dan barang dari kulit serta pariwisata yang diharapkan 5 sektor padat karya ini akan memberikan efek yang cukup panjang begitu, dalam artian efek domino terkait dengan stimulus ini akan lebih luas lagi untuk bisa meningkatkan daya beli dari sisi pekerja kemudian keluarganya juga ya. Selanjutnya kita akan lihat untuk realisasi dan juga target untuk penerimaan pajak kita dari tahun 2020 rentangnya seperti apa, 2021, 2022, 2023, 2024 kita lihat trennya naik terus ya untuk realisasi dan juga target penerimaan pajak kita sampai dengan outlook 2025 ini 2076 triliun, sementara APBN di tahun 2026 diharapkan mencapai 2.357,7 triliun rupiah. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ostiana Evelita Situmorang. Kemudian juga sudah bergabung Pak Timbul Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Baik, ya Pak Timbul, ini menarik kalau tadi sudah kita bahas di segmen sebelumnya dengan Ibu Ostiana begitu ya terkait dengan adanya kebijakan stimulus untuk PPH 21 ditanggung oleh pemerintah. Nah, opsi sendiri melihat bagaimana? Ada 5 sektor usaha padat karya nih yang disasar untuk mendapatkan stimulus di tahun ini. Pak Timbul, silakan. Ya, jadi memang kami menyambut baik dan ini kan merupakan bagian dari stimulus 8+4+5 ya, yang memang dilanjutkan di 2026. Dan tentunya ini yang kita mau dorong supaya bisa diperluas di sektor lainnya gitu ya, yang memang juga sebenarnya terkait dengan kemampuan perusahaan di saat ini ya. Nah sebenarnya yang terancam tidak hanya yang 5 itu saja, ada di sektor-sektor lainnya. Nah jadi kami menyambut baik dan ini harus diperkuat untuk memang tujuannya, itu kan 3 pihak akan menerima manfaat. Satu, pekerja memiliki daya beli, tambahan daya beli ya. Kalau dia dapat PTKP-nya dinaikkan ke 10 juta kan, artinya yang 7 juta, 8 juta itu akan mendapatkan juga. Dan kalau misalnya nol ya, orang lajang itu dia bisa sampai 250 ribuan per bulan dapatnya ya. Dan itu merupakan daya beli tersendiri. Nah kemudian juga untuk pemerintah, untuk pengusaha juga yang membayarkan pajak ya dari pekerja yang dapat clean bersih, upah bersih itu kan juga akan menambah kemampuan cash flow-nya perusahaan. Jadi perusahaan tidak membayar tapi dia gunakan bisa untuk membuat membiayai hal lain. Nah, ketiga, pemerintah tentunya daya beli yang meningkat ini juga akan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga kan menukung 53% terhadap pertumbuhan ekonomi.
Nah, memang ini akan menjadi suatu hal yang baik untuk semua pihak. Nah, tinggal memang kalau dari pemerintah kan tantangannya adalah fiskalnya menurun ya, tapi kan ini juga bisa mendorong bagaimana transaksi bisa lebih banyak dan bisa menjadi pajak tersendiri PPN bagi pemerintah. Nah, tetapi memang kembali kalau memang melihat kondisi daya beli itu kan sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah tidak hanya seperti ini saja. Bagaimana membuka lapangan kerja yang lebih banyak kan seperti itu ya. Pertumbuhan ekonomi kita juga tidak terlalu baik-baik saja dan pembukaan lapangan kerja dari Agustus 2024 sampai 2025 ini Agustus 2025 kan hanya 1,99 juta lapangan kerja. Dan itu hanya 200.000 yang pekerjaan formal. Dan pekerjaan yang informal itu 1,66. Nah, tentunya pekerja formal inilah yang memiliki kemampuan daya beli yang memang harus ditopang oleh pemerintah. Nah, bagaimana janji 19 juta itu kalau dibagi 5 tahun sekitar hampir 4 juta itu bisa dijalankan. Nah, ini yang memang kita membutuhkan lapangan kerja yang menyebabkan ada angkatan kerja baru ya yang lebih bekerja di sektor formal lebih banyak sehingga memiliki daya beli. Nah, ini yang harus didorong supaya bisa meningkatkan konsumsi rumah tangga. Nah, memang kalau saya perhatikan kira-kira dari 146 angkatan kerja kita yang di sektor formal itu sekitar 40%-an ya, 41%. Nah, itu memang yang gaji di bawah 10 juta itu sekitar 100 juta orang. Nah, ini kan juga yang memang akhirnya tentunya harus bisa ditopang bagaimana pekerja-pekerja informal ini bisa didorong ke arah sektor formal supaya mendapatkan kepastian upahnya. Nah, kalau kepastian upahnya dia akan menjadi pendukung daya beli konsumsi rumah tangga yang lebih baik lagi dan sebagainya. Jadi ini bagus, tapi tidak harus berhenti di sini. Dan yang utama adalah membuka lapangan kerja untuk menopang konsumsi rumah tangga. Investasi menjadi faktor utama untuk membuka lapangan kerja seperti itu. Baik, dari 5 sektor padat karya penerima stimulus menurut Pak Timbul sendiri sudah tepat tidak? Ada industri alas kaki tadi, tekstil, pakaian jadi, furniture, barang dari kulit dan pariwisata begitu. Apakah memang ini yang dari sektor kerja yang menyerap banyak tenaga kerja, Pak Timbul? Ya, ini kan kelompok masyarakat, kelompok lapangan kerja yang padat karya ya, yang memang juga sekarang terancam dengan investasi barang-barang impor ya, alas kaki, tekstil dan sebagainya yang memang padat karya yang membuka lapangan kerja lebih banyak pada pekerja, tapi di satu sisi dia tidak dilindungi sehingga barang-barang impor masuk, produk-produk lokal kita kalah bersaing ya, harga pokok penjualan yang tinggi ya, terus kemudian nanti harga yang di pasaran lebih tinggi kalah dengan bersaing dengan para barang-barang impor. Nah, menurut saya juga ini harus terkuat dengan bagaimana meninjau kembali Permendak 8 2024 yang memang ini menjadi akar masalah terhadap kemampuan industri lokal kita gitu ya, yang memang harus juga mendapat perhatian khusus supaya produk lokal kita melalui perjanjian dengan Eropa. Nah, itu bagus, tapi kan kita juga harus bisa memastikan banyak perusahaan yang bisa hanya menjadi pemain lokal yang harus dilindungi gitu ya. Persoalan. Baik. Di sisi hilirnya, di sisi hulunya tidak mau memberikan bahwa pekerjaan lebih banyak, perusahaan yang ada tidak tutup. Baik. Dan kemudian juga bagaimana dengan kemampuan mereka mendapat modal, trust margin kita masih tinggi, harga subsidi energi juga masih tinggi, illegal cost-nya masih tinggi, sehingga membentuk harga pokok penjualan dan harga yang lebih tinggi yang kalah akhirnya dari barang-barang impor. Baik, Pak Timbul, ini menarik ya, perlu diperhatikan juga bagaimana berarti sistem perdagangannya di dalam negeri ya, sehingga tidak ada lagi yang mengganggu dunia usaha di Indonesia. Nah, kita kembali lagi ke Ibu Hosyana, dengan keterbatasan fiskal di tahun 2026 ini menarik, bagaimana dengan kebijakan-kebijakan insentif seperti PPh 21 DTP ini, menurut Anda masih tetap bisa memberikan dorongan terhadap peningkatan daya beli, tapi di satu sisi pemerintah tetap bisa menjaga kesehatan APBN kita begitu, Bu Hosyana?
Iya, jadi memang menarik ya, apakah dengan insentif fiskal pemerintah yang khususnya tadi memberikan ditanggung pemerintah ya untuk PPh-nya untuk sektor yang semakin diperluas. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini tidak yang terlalu cukup berat gitu ya, karena gini, kalau kita perkirakan kalau misalnya dengan kerja yang disasarnya adalah mereka yang memang tadi penghasilannya itu kurang dari atau sampai di level sekitar 10 juta rupiah, itu kalau kita lihat memang pajak yang dikolek oleh pemerintah itu tidak sebesar kalau misalnya menyasar ke brackets yang lebih besar lagi. Jadi kan kalau kita lihat kontributornya itu kan cenderung memang kalau dari pembayaran pajak adalah untuk mereka yang udah bracketnya itu kemungkinan ada di 15 sampai 35% gitu ya. Nah tadi kalau kita lihat sih harusnya ini tidak menjadi yang beban yang cukup serius gitu buat pemerintah, di samping kalau misalnya malah terjadi pelemahan ekonomi yang dikarenakan daya beli. Karena gini, kalau misalnya ekonominya nggak jalan, kemungkinan besar pasti industrinya itu akan kontraksi. Nah balik lagi, kalau tadi industrinya dikontraksi, ini akan lebih meluas lagi potensinya itu adalah kepada pembentukan investasi. Nah jadi nanti bisa nih, kalau kita lihat jadinya malah yang tadinya ini masalah yang di short term ini bisa kebawa ke mid term, bahkan bisa berujung ke long term. Jadi alangkah baiknya memang ketika effortnya itu difokuskan di short term, dan kita lihat juga tadi dari kemungkinan insentif ini diberikan apakah akan memperberat dari target penerimaan, sepertinya tidak terlalu seperti itu dibandingkan tadi kalau konsumsinya ini melemah, terus tadi dampaknya meluas ke industri yang terkontraksi. Karena gini, nanti kalau industri yang terkontraksi, potensi dari penciptaan tenaga kerja ataupun penyerapan tenaga kerja kembali ini tuh malah lebih challenging gitu. Jadi kalau kita lihat sih secara cost dan benefit justru lebih menguntungkan kalau pemerintah juga fokus dalam mempertahankan daya belinya baik di jangka pendek maupun juga nanti sustain di mid term dan long term. Itu sih Pak. Oke, ini menarik ya, berarti memang untuk kesehatan fiskal kita masih terus dijaga. Terakhir Pak Timbul, harapan Anda begitu dengan ada insentif-insentif yang diberikan untuk para pekerja begitu di Indonesia, bagaimana Anda melihat tahun 2026 ini? Singkat saja Pak. Halo? Ya, silakan Pak Timbul. Kalau terdengar? Ya, terdengar. Lantas bagaimana harapan Anda di tahun 2026 dengan adanya beragam insentif yang sudah diberikan? Oke, baik. Sepertinya kita kembali lagi. Menurut saya memang halo? Ya, silakan Pak. Singkat saja. Saya sih mendukung sekali. Ya, saya pikir ini harus juga menyasar kepada pekerja-pekerja yang mengalami bencana ya di Sumatera Utara, Sumatera Barat dengan Aceh. Supaya walaupun sektornya misalnya di perbankan gitu ya, yang memang juga bisa mendukung daya beli, karena daerah-daerah bencana ini akan tinggi inflasinya. Nah ini juga harus dibuka ya. Nah kemudian juga bagaimana dengan perluasan ini untuk sektor-sektor yang memang di 2026 juga terancam untuk PHK dan sebagainya, sehingga bisa mendukung industri tetap jalan, pekerja memiliki daya beli. Nah menurut saya kembali ya, ini kan hanya satu bagian. Yang utama untuk mendukung daya beli pekerja adalah bagaimana dengan adanya peran pemerintah untuk mensubsidi spending pekerja. Yang seperti dilakukan di Jakarta, ada kartu pekerja. Jadi kenaikan upah minimum itu juga kan sebenarnya bagian dari bagaimana pemerintah memberikan subsidi kepada spendingnya pemerintah pekerja. Itu yang bisa mendukung daya beli. Misalnya beli beras, dapat diskon 10%. 10%, 1%-nya 1.000. Berapa kilo dia dapat saving berapa ribu, dan itu kan menjadi daya beli tersendiri. Transportasi, dan itu harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia sehingga daya beli pekerja itu yang akan meningkat sehingga bisa mendukung. Ya. Baik, itu dia yang perlu diperhatikan juga selain stimulus yang diberikan kepada pekerja langsung, tapi juga ada stimulus tambahan begitu ya yang sudah disampaikan oleh Pak Timbul ya terkait dengan bagaimana untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat pekerja Indonesia di tahun 2026 ini, sehingga semoga diharapkan implementasinya tadi ya seperti Bu Osyana sampaikan tepat sasaran. Baik, Ibu Osyana, kemudian Pak Timbul, terima kasih banyak nih atas informasi update yang juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Terima kasih.
Ya, terima kasih Ya. Pak. Mohon maaf ya, terima kasih. Terima Terima kasih kasih. Bos ya, terima kasih juga Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan berbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.